Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang ide pokok paragraf. Ada juga yang mengatakan dengan gagasan utama paragraf. Nah, supaya pembelajaran kita berlangsung lebih efektif, Bapak coba share screen terlebih dahulu PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Anak-anak yang Bapak banggakan, ide pokok paragraf. Nah, banyak istilah yang digunakan untuk mengatakan ide pokok paragraf. Ada yang mengatakan dengan istilah pikiran utama, ada juga yang mengatakan dengan gagasan utama, ide pokok, atau gagasan pokok. Istilah-istilah ini mengacu kepada hal yang sama, yaitu tentang ide pokok paragraf. Untuk lebih memahami konsep ide pokok sebuah paragraf, coba kalian simak tayangan berikut ini dulu. Ada keterangan berbunyi seperti ini. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Nah, di dalam paragraf ini ada satu kalimat terakhir yang menjadi kunci. Gagasan utama dikemas dalam sebuah kalimat topik. Berarti gagasan utama atau ide pokok itu ada di dalam sebuah kalimat utama atau kalimat topik. Jadi seperti itu konsepnya. Ide pokok ada di dalam kalimat utama. Nah, Bapak ingin mencoba memberikan sebuah tips kepada kalian ketika kalian mencoba mencari sebuah ide pokok. Tipsnya itu ada 3. Yang pertama, kalian mesti membaca paragraf itu dengan cermat terlebih dahulu, kemudian kalian menentukan kalimat utamanya. Baru setelah kalian menentukan kalimat utama, kalian bisa merumuskan ide pokoknya. Lebih lanjut, coba kita praktikkan. Ada sebuah paragraf di sini. Langkah yang pertama kita baca dulu secara cermat. Bapak bacakan buat kalian. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah kita membaca dengan cermat paragraf ini, langkah yang kedua adalah kita harus menentukan kalimat utamanya. Nah, untuk mempermudah kita menentukan kalimat utamanya, kita harus mengurai kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini. Uraiannya seperti ini.
Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek. Ada 1, ada 2, ada 3. Kalau kita sudah menguraikan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf ini, sangat jelas terlihat bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 merupakan kalimat-kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada pada bagian pertama, yaitu ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama. Jadi seperti itu caranya. Kita bisa menuliskan terlebih dahulu bahwa ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama adalah kalimat utama. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah kita menentukan kalimat utamanya, kita harus merumuskan ide pokoknya. Nah, kita cermati kalimat utamanya. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama. Apa rumusannya? Nah, kita cermati dari kalimat ini mana yang menjadi pokok permasalahan, mana yang menjadi pokok perbincangan. Nah, sekarang kita cek ruang lingkup manajemen operasi atau 3 aspek utama. Jadi, yang mau dijelaskan di sini adalah bukan 3 aspek utamanya, melainkan ruang lingkup manajemen operasinya. Oleh karena itu, kita bisa merumuskan pikiran utamanya adalah ruang lingkup manajemen operasi. Jadi seperti itu cara kita merumuskan sebuah ide pokok dari sebuah paragraf. Anak-anak yang Bapak banggakan, untuk lebih memperjelas kalian, Bapak bawakan contoh paragraf yang kedua. Bapak bacakan dulu. Dari segi dampaknya, jelas bahwa pemakaian dinamit untuk menangkap ikan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Dinamit dapat menghancurkan batu karang. Selain itu, ledakan dinamit juga mengakibatkan biota laut mati. Dari segi keamanan, ledakan dinamit nelayan sudah terbukti telah makan banyak korban. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat sudah 15 nelayan tewas dan 25 orang lainnya terluka. Ledakan terparah yang pernah terjadi telah menghancurkan perahu nelayan dan mengakibatkan seluruh awak dan nelayan mati tenggelam. Itulah sebabnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan harus dilarang karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, ini contoh paragraf yang kedua. Setelah kita membaca dengan cermat, kita coba menguraikan kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini untuk menentukan kalimat utamanya. Nah, uraiannya seperti ini. Dari segi dampaknya, ini yang pertama. Mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal, lalu dijelaskan kerusakannya apa saja. Kerusakannya adalah menghancurkan batu karang. Lalu kerusakan lain mengakibatkan biota laut mati. Berarti kalimat yang Bapak beri warna merah, ini menjelaskan kalimat pertama. Oke. Berikutnya, dari segi keamanan, ledakan dinamit nelayan telah makan banyak korban. Bagaimana korbannya? Nah, ini dijelaskan. Pertengahan tahun, 15 nelayan tewas dan 25 orang lainnya terluka. Jadi ada yang tenggelam, ada perahu nelayan, menghancurkan perahu nelayan, mengakibatkan seluruh awak dan nelayan mati tenggelam. Ini adalah banyaknya korban akibat ledakan dinamit nelayan. Nah, kalimat-kalimat yang Bapak beri warna merah ini merupakan penjelasan dari kalimat yang di atasnya. Lalu diakhiri dengan kalimat, itulah sebabnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan harus dilarang karena lebih banyak mudaratnya
daripada manfaatnya. Nah, kalimat yang terakhir ini merupakan kalimat yang utama. Mengapa? Karena ternyata kalimat-kalimat di awal itu memberikan penjelasan-penjelasan akan dampak pemakaian dinamit untuk menangkap ikan dan keamanannya. Jadi di sini dikunci dengan kalimat-kalimat inti, itulah sebabnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan harus dilarang. Nah, berarti kalimat utamanya adalah terletak di bagian akhir, berbunyi, itulah sebabnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan harus dilarang karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita sudah melalui tahapan yang kedua. Kita sudah menentukan kalimat utama. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita perlu merumuskan ide pokoknya dari kalimat utama itu. Jadi, kita lihat kalimat utama begitu panjang, ada kata-kata karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, itu kan sebuah penjelasan. Oleh karena itu, bagian alasan itu karena lebih banyak itu kita hapus saja, maka kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Sebab dilarangnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan. Jadi, rumusan ide pokoknya itu menjadi berbunyi sebab atau alasan dilarangnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan. Kalau kita cek apa saja alasannya, gitu kan? Ya, kalimat pertama dari segi dampak mengakibatkan kerusakan fatal, dari segi keamanan banyak makan korban. Nah, itu kan, itu penjelasan-penjelasan berarti sebab atau alasan dilarangnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan merupakan ide pokok dari paragraf ini. Anak-anak yang Bapak banggakan, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Seperti biasa, kalian bisa berlatih untuk mengasah keterampilan kalian, merumuskan ide pokok, itu di lembar kerja yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.